harus dipidana. Presiden itu simbol negara sih. Hanya dapat dituntut berdasarkan aduan yang bisa dibuat secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Ini kacau nih pasal nih, lucu nih. Lo masa presiden, wakil presiden ngurusi orang yang menghina? Jadi tugasnya aparat keamanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan KB Nusantara, channel yang insya Allah selalu setia mengawal keutuhan NKRI, mengawal Bhinneka Tunggal Ika, melawan siapapun, kelompok, siapapun orang yang sebaliknya ingin merusak NKRI, ingin merusak keutuhan Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki ini. Masih sedang rame terkait dengan rancangan KUHP terkait dengan pasal penghinaan presiden. Ada wacana siapapun yang menghina presiden dan wakil presiden harus dipenjara, harus dikenai pidana, harus dihukum. Tetapi ada sejumlah kelompok yang tidak sepakat, yang tidak setuju kalau menghina presiden atau wakilnya kemudian harus dipidanakan. Ya kalau menurut saya harus dipidana. Presiden itu simbol negara sih. Kewibawaan presiden, martabat presiden adalah martabat bangsa dan negara kita. Presiden terhina, wakil presiden terhina, maka bangsa ini juga ikut terhina. Maka saya sangat sepakat dan mendukung kalau siapapun yang berani menghina presiden, siapapun yang berani menghina wakil presiden, harus dipidanakan, harus dikasih hukuman yang setimpal. Dan ini bukan persoalan Jokowi atau Kiai Ma'ruf Amin hari ini. Dan ini akan berlaku untuk seterusnya. Dan saya ngomong begini juga bukan karena pribadi Jokowi, bukan karena pribadi wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin, tetapi karena bangsa dan negara. Karena presiden dan wakil presiden adalah simbol orang terpenting di negara ini. Tidak boleh ada seorang pun, tidak boleh ada kelompok dari manapun yang berani boleh menghinakan presiden dan wakilnya. Jadi sekali lagi saya sangat sepakat dong. Kita sudah sangat kasihan dengan bangsa dan negara ini. Bukan hanya kasihan terhadap Kiai Ma'ruf Amin dan Presiden Jokowi yang menerima hinaan, cercaan sejak 6 tahun silam. Dituduh PKI, dituduh tua bangka, dituduh cokodok dan seterusnya, dan tidak tersentuh. Jatuh martabat negara kita. Siapa yang akan membela bangsa dan negara ini kalau bukan kita semuanya? Kalau bukan undang-undang? Ini yang kelakuannya kadrun-kadrun keparat, kadrun terkutuk, yang suka dengan seenaknya sendiri menghina negara, mengatakan ini negara tauhid, negara kafir, Indonesia Raya lagunya orang tauhid, presiden kafir, munafik, PKI. Ini kan kadrun-kadrun laknat yang ngomong begini ini. Mereka dengan enaknya menghina negara ini, menghina simbol negara, menghina presiden, menghina wakil presiden. Tetapi ketika disentuh sedikit, mereka langsung bilang kufar, kafir, laknatullah. Masih ingat kan ketika balihonya Habib Rizik dulu menjelang kepulangan diturunkan, sejumlah orang teriakannya langsung halal darahnya dan lain sebagainya. Ya apa-apaan? Ini negara yang dilindungi oleh undang-undang. Maka siapapun tidak boleh menghina presiden dan wakil presiden. Siapapun tidak boleh menghina simbol-simbol negara ini. Lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan seterusnya. Kewibawaan presiden dan wakil presiden adalah simbol kewibawaan kita semuanya. Simbol kewibawaan dan martabat bangsa Indonesia. Makanya kita semuanya bersama-sama harus menjaganya. Kita harus menjaga bangsa ini, kewibawaan, martabat bangsa ini. Agar berwibawa, bermartabat, baik di dalam maupun di luar negeri. Apa jadinya kalau setiap orang boleh
menghina, boleh menjelekan, melecehkan simbol-simbol negara ini, jatuh. Dan ini memang yang sedang diinginkan oleh kelompok-kelompok laknat, kelompok-kelompok perusak negara. Orang-orang yang ingin makar, ingin buhot, ingin mengganti sistem negara ini dengan khilafah yang sudah digemborkan sejak lama. Itu memang keinginan mereka, ingin menghancurkan negara ini. Ingin menghancurkan NKRI. Ingin merubah sistem negara, menghancurkan sistem negara dan sistem khilafah itu. Maka wajar kalau mereka tidak suka, tidak setuju. Kalau martabat dan negara ini harus dijaga. So, untuk DPR RI kita di Jakarta lanjutkan. Saya sangat sepakat dan hakul yakin seluruh rakyat Indonesia yang mencintai bangsa dan negara kita ini pasti sepakat. Siapapun penghina presiden dan wakil presiden harus dikenai hukuman, harus dipidana. Kalau perlu lebih, menurut saya ini kurang besar ini. Pidananya hanya sekitar 4 tahun itu menurut saya masih terlalu kecil. Ini saya baca ya. Ini draftnya nih, draft mana. Ini draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan presiden. Itu tertuang di pasal 219 bab 2 tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Saya bacakan nih, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Demikian bunyi pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam draft RKUHP yang diperoleh cnnindonesia.com pada hari Jumat 4 Juni kemarin. Nih, menurut saya masih kurang berat. Mestinya 10 tahun. Ini bahkan kalau di negara lain yang sistem negaranya beda, dihukum mati kok membunuh. Jadi pancung kepalanya, hina pimpinan mereka. Saya lanjutkan ini poin-poin pentingnya. Sementara itu penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda 200 juta rupiah. Hal itu tertuang di pasal 218 ayat 1. Pasal 218 ayat 2 kemudian dinyatakan bahwa tindakan tidak dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini maksudnya apa nih? Tidak dikategorikan sebagai penghinaan atau penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Ya ini kan orang bisa berdalih. Menghina presiden, menghina wakil presiden, dengan dalih kepentingan umum, dengan dalih kepentingan kelompoknya, atau membela diri. Ini kok lucu nih draftnya nih. Nah ini ada yang penting ini. Nah ini di pasal 220 nih. Menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 2118 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan yang bisa dibuat secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Ini kacau nih pasal nih, lucu nih. Loh masa presiden, wakil presiden ngurusi orang yang menghina? Jadi tugasnya aparat keamanan lah untuk mencari, menangkap orang yang menghina presiden dan wakil presiden. Lu nanti kalau yang menghina kadrun 1000 menghina Presiden Jokowi, kalau konteksnya hari ini, apa Presiden suruh membuat laporan 1000 laporan tertulis kepada polisi? Lu gak sempat ngurusin negara dong kalau begitu caranya. Presiden kan simbol negara, simbol kehormatan bangsa ini. Maka siapapun yang menghina presiden, wakil presiden, enggak usah harus nunggu Jokowi atau Kiai Ma'ruf Amin melaporkan. Ya apa gunanya kita punya polisi?
Karena simbol negara. Sama halnya ketika ada orang menghina merah putih. Merah putih adalah salah satu simbol negara. Siapapun yang menghinanya tidak perlu harus masa bendera merah putih suruh lapor. Ya enggak lah. Tangkap, penjarakan. Ini kacau nih. Ini nggak ada fungsinya nih. Karena tidak mungkin dilakukan. Kalau itu dilakukan, presiden harus membuat laporan tertulis. Nggak sempat ngurus negara. 5 tahun hanya ngurusi kadrun, 1000 kadrun yang menghina presiden. Kacau. Loh ini gimana sih membuat rancangan undang-undang bisa begini ini kok nggak jalan loh menurut saya ini. Nalarnya nggak jalan. Kalau Pak Jokowi atau siapapun nantilah yang menjadi presiden dihinakan ikhlas iya, sebagai pribadi ya monggo. Tetapi sebagai simbol negara, seluruh elemen bangsa, seluruh anak bangsa harus tidak terima. Yang dirasakan sakitnya Presiden Jokowi dihina oleh musuh-musuh bangsa ini adalah sakit bagi kita semuanya. Kita harus membelanya, kita harus menjaganya. Dan polisi harus lebih sakit itu. Apa sih tugasnya aparat kan menjaga kewibawaan dan martabat bangsa ini. Maka siapapun yang menghinakan ya harus ditangkap. Nggak harus nunggu presiden bikin laporan tertulis. Loh ya habis waktunya nggak ngurus negara gimana sih. Ini kok aneh ini pasal itu. Saya nggak sepakat tuh pasal itu harus dihapus tuh. Tanpa harus menunggu presiden dan wakil presiden lapor polisi. Secepatnya harus diburu. Itu tugasnya polisi. Tugasnya aparat kita. Sama contoh kecil lah di NU. Ada ketua umum PBNU, Kiai Said Akhil sekarang. Siapapun yang berani menghina martabat Kiai Said Akhil, nggak perlu Kiai Said Akhil harus lapor. NU punya panser, punya pagar nusa. Siapapun berani menyentuh harkat dan marwah NU, pasukan inti NU pasti akan bergerak mencari orang itu untuk diproses secara hukum. Kan begitu. Masa sih presiden harus ngurusin laporan tertulis setiap hari ke kantor polisi loh? Nalarnya gimana? Siapa yang akan menjaga marwah dan martabat negara kita kalau bukan kita semuanya? Maka sekali lagi sangat sepakat. Presiden, wakil presiden tidak boleh dilecehkan martabatnya, tidak boleh dihina kehormatannya. Saya kira orang waras tahu membedakan mana kritik dan mana hinaan. Hanya orang-orang bodoh yang otaknya cundel yang tidak bisa membedakan kritik dan hinaan, yang tidak bisa menggunakan, yang tidak bisa membedakan mana masukan dan mana hujatan. Mudah-mudahan rancangan KUHP ini bisa segera ditetapkan dan direvisi. Ada yang nggak masuk akal tadi, menurut saya nggak masuk akal. Masa harus diproses kalau presiden dan wakil presiden membuat laporan tertulis, ini kan kacau. Terima kasih. Mari tetap kompak, jaga persatuan dan kesatuan. Jangan biarkan musuh-musuh bangsa ini mengopok-opok terus negara ini, merusak negara ini. Kita harus rapatkan barisan demi NKRI yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.